Bonusnya banyak ya. Jazakillah khairan kasir, Masya Allah. Jazakillah Bunda Amel, Suhandoko, MC 2M. Masya Allah. Bayarannya makasih Mbak Amel. Gitu. Kan 2M, ya kan? Bener kan? Jazakillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aksarona la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Ada kata-kata fitrah di situ karena kita masih suasana Idul Fitri, masih Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 30 ayat 30, fa'akim wajhaka, maka hadapkan wajahmu. Kemana wajah kita hadapkan? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, ad-din yang hanif. Maka orang yang mau bahagia, orang yang mau sukses, hadapkan wajahnya kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, fitratallahu lati fatarona sa'alaiha. Ketetapan Allah, yaitu fitrah itu ketetapan, itu akan cocok dengan kesucian yang akan kita miliki. Jadi fitratullah allati fatarona sa'alaiha. Ya, maka oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi manusia. Huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Orang yang pakai Quran insya Allah hidupnya bahagia. Orang yang petunjuknya Quran dia akan bahagia. Orang yang menjauh dari Quran maka dia nggak akan pernah bahagia. Coba aja, ya kan? Coba kalau nggak percaya, ya seorang Aldi Taher aja jual burger, baca Quran, posting, dia bilang gitu, betul nggak? Burger semua milik Allah, ya. Akhwat semua cantik, MMAT milik Allah, betul nggak? Akhirnya burgernya laku, laris, loh sampai panjang antriannya. Alhamdulillah Umi nggak ikut antri, nggak ya? Enggak mau Umi ya. Nanti kapan-kapan aja kalau udah enggak antri ada cabangnya di Sentul nanti baru kita beli bareng ya. Ibu-ibu sayang. Nah, jadi kalau semuanya dekat dengan Al-Quran hidupnya akan tenang. Coba deh kalau enggak percaya. Nanti kita akan buktikan ya hari ini insya Allah. Semua yang dekat Quran kembali kepada Quran. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Quran huwa huda wa shifa. Kata Allah, Quran itu huda dan obat. Huda tuh petunjuk bun. Dan juga obat, ya coba lihat siapa yang pinjol apa kata Allah, yang ikut riba, semua punya utang riba, kata Allah obatnya dua, satu bisnis dagang, yang kedua sedekah, itu obatnya. Jadi riba bakal hilang jika semua sekarang di Indonesia baru belum ada 1% entrepreneur, yang jadi pengusaha belum ada 1%. Negara maju itu entrepreneurnya pengusahanya 12%, tuh ya kan. Ya biasa deh kalau diajakin yuk dagang yuk akhwat MMAT, aduh maaf udah tua gak bisa dagang gitu. Ada lagi bu dagang yuk bu bisnis, ya kan, ih gak ada bakat dagang gitu, ya kan. Ya kan kita bukan Indonesian Idol, gak pakai bakat gak apa-apa dagang aja. Ya kan, betul gak sayang ya, enak apalagi gak pakai produksi tuh ya kan, jadi agent KBN. Tuh ya kan udah hafal ya kan. Jadi agentnya dinarnya Taskia ya kan, nggak pakai produk, udah tinggal masarin aja, fotonya udah ada, harganya udah ada, gampang ya kan. Nanti kalau susah beli sama Umi Nani ya kan. Ya ada lagi yang diajak dagang yuk dagang, ih nggak ada keturunan dagang. Ya emang enggak, kita kan nenek moyangnya seorang pelaut. Jadi emang gak ada keturunan dagang kita ya, Masya Allah ya. Tapi jangan lupa kita kan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah pedagang. Ya Allah umur 37 tahun udah financial freedom. Umi belajar sama Ustadz Syafi'i Antonio Profesor.
Apa sih financial freedom? Rupanya tidur-tiduran doang, ngaji, sholat, rukuknya lama, sujudnya lama, duitnya masih banyak. Itu namanya financial freedom begitu. Ya kan? Sekarang yang begitu siapa? Raditya Dika. Oh, makanya kita juga kayak gitu. Dia bilang dari umur 35 dia udah financial freedom. Pokoknya dia duduk manis tuh duitnya gak pernah berkurang sampai mati kata dia. Masya Allah enak banget ya Allah. Bisa gak kita Bun? Insya Allah bisa. Masih ada tenaga, masih kuat terutama buat anak-anak kita. Anak-anak kita suruh produktif, jangan males-malesan. Tapi kalau rebahan, mau jadi orang kaya, kaya. Kayak gitu atau kayak gini. Kaya juga kan pokoknya yang penting ya kan. Rebahan terus Bunda Mita, ya kan. Ya udah kalau nggak kayak gitu kayak gini deh dia ya. Kenapa ya itu tadi rebahan. Jadi nggak ada. Pokoknya kalau orang sukses nggak boleh males ya. Umi aja alhamdulillah gini hari udah mandi 2 kali, coba bayangin. Saking rajinnya kan beneran. Tadi ya kan deket-deket ya Bunda ya, Umi kan wangi kan Umi kan, mandi 2 kali sudah ya Masya Allah ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan empok ntar bulan depan gajinya ditambahin, karena bajunya jadi banyak dia ya nyucinya. Oke baik, tema hari ini adalah iri dengki setelah Idul Fitri akan pergi. Kenapa demikian? Karena Idul Fitri artinya adalah kita mendapatkan kemenangan. Insya Allah. Semuanya insya Allah dari wajah-wajahnya makin glowing. Karena semua sudah Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Ya, dari kemenangan menuju kesucian. Insya Allah. Menang melawan syaitan. Menang melawan hawa nafsu. Insya Allah kita bisa bangun malam. Bisa baca Quran. Yang sehari biasanya gak pernah baca Quran. Ramadan alhamdulillah 2 kali khatam. Alhamdulillah. Ya kan. Biasanya bangun yang malam gak pernah bangun. Paling-paling mepet-mepet lah jam 4 gitu ya. Kan subuhnya 4:30 lewat. Allah maaf ya Allah witir aja deh ya Allah gitu kan ya. Itu Umi ya, itu Umi. Ramadan alhamdulillah jam 1 udah bangun. Insya Allah luar biasa. Betul gak? Umi sih jujur aja kenapa jam 1 bangun Bunda Mirna. Karena tetangga kiri kanan udah pada bangun. Kan itikaf ya, lihat kanan udah bangun, kiri bangun, depan bangun, belakang udah baca Quran. Aduh Umi mah gak bangun malu ya kan, karena Allah tapi ya akhirnya bangun. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kemarin semuanya ibadahnya diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya. Insya Allah semua ibadahnya diterima. Taqabbal ya Karim. Kita doakan Bunda Mirna bersama keluarga Ustadz Profesor Syafi'i Antonio selalu sehat, barokah, pengurus MMAT juga sehat. Semua jamaahnya sehat insya Allah. Sehat walafiat. Yang kolesterol sembuh. Yang darah tinggi tekanannya normal. Yang gula darah sehat. Yang asam urat sehat. Saldo rekening yang agak turun insya Allah sehat lagi. Insya Allah. Amin, yang kencengnya yang terakhir Bunda Amel. Sama doanya kayak Bunda Amel kan, Ramadan insya Allah pengeluaran banyak, Syawal insya Allah rezekinya banyak ya. Udah gak usah malu-malu, udah posting jualan lagi aja ya kan. Kue lebaran masih ada, ini bukan kue ya, jus gitu jualannya. Biar sehat gitu kan ya. Jadi insya Allah gak apa-apa ya. Atau yang lainnya lagi silahkan ya. Nggak, pokoknya momen-momen dalam Islam tuh banyak. Setelah Ramadan orang beli kue buat buka puasa, beli baju, beli mukena, beli toples. Sekarang ada lagi momennya, jual kambing sama sapi. Orang mau kurban ya kan, tawarin aja. Masa sih dari 100 yang ditawarin gak ada yang ngikut satupun, ya enggak. Begitu ngikut gak taunya 100 yang ditawarkan teman-temannya belikan, akhirnya ada yang beli 10 ekor sapi. Masya Allah tabarakallah, betul gak? Kita bisa kurban kambing satu ya, untung dari 10 ekor sapi insya Allah. Umi aku nggak bisa jualan sapi sama kambing, repot Umi. Ya udah jualan pisau. Tuh. Buat lebaran haji ya Bu Lina ya. Itu mau bikin sate, ibu-ibu yang mau bikin sate saya jual pisau loh. Pokoknya dijamin tajam. Kalau ibu nggak percaya boleh jajal sama jarinya masing-masing gitu. Pokoknya nggak ada deh. Pokoknya orang Islam nggak ada kata berhenti ya. Insya Allah berkah ya. Betul gak sayang ya? Insya Allah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Nah oleh karena itu kita tetap insya Allah update ya. Makanya orang Islam gak ada yang kudet ya, kurang update, gak ada. Selalu update insya Allah ya. Karena momennya ada, abis ini momennya apa lagi? Muharram, tuh ada lagi. Pokoknya kalau gak ada kita bikin aja momen
Ya, kita bikin apa kayak gitu ya, Buni ya. Ada aja momennya pokoknya ya, insya Allah ya. Baik, bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata, Umi juga belajar terus nih. Ternyata kita nggak boleh jadi orang yang nggak enakan. Kalau ada temen yang toksik, tinggalin. Kita kan nggak enak. Aduh Umi gimana ya, sering banget deh pertanyaan gini. Umi kan ada temen ya, dia tuh nggak baik, tapi kan katanya nggak boleh putus silaturahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Umi dari tadi buka Quran tahu-tahu surat Muzammil. Alhamdulillah, pas Umi baca apa kata Allah? Kata Allah kalau ada orang toksik, teman-teman sekalian, hajron jamila, tinggalin dengan cara yang baik. Tuh, itu kata Allah di surat Al-Muzammil, hajron jamila, ya kan? Tinggalin dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian, jangan, kenapa kalau teman yang toksik capek, ibu-ibu sekalian, ya. Dan biasanya kalau kita jadi orang nggak tegaan, ketemu sama orang yang agresif, ya kan, ngutang, udah nggak boleh, maaf nggak bisa ngutang, nggak ada lagi duitnya. Ini loh Bu Nani, tadi kan saya beli, terus saya mau bayar, ternyata duitnya ketinggalan, tolong bayarin sebentar aja, nanti pulang saya bayar, ya kan? Ya udah nggak usah beli aja kalau nggak bawa duit, betul apa betul sayang, iya kan? Ntar ada lagi, besok lagi, Bu Nani aduh mohon maaf Bu Nani ya, saya insya Allah ada duit tapi ini mohon maaf cairnya baru 2 minggu lagi. Nanti pakai Bu Nani dulu deh, nanti insya Allah 2 pekan langsung, kalau perlu saya tambahin deh. Ih gak boleh tahu riba, saya bilang gitu ya. Tapi akhirnya begitu, pokoknya kalau toksik boleh ditinggalin. Hajron jamila kata Allah, tinggalkan dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian. Bahkan saya belajar ya, boleh buka-buka deh. Gak apa-apa kalau memang bagus kita harus belajar juga. Sekarang kan belajar dari mana aja. Tapi saya juga kembali lagi kepada Al-Quran. Saya tanya juga sama ustadz, sama guru saya. Boleh ninggalin yang toksik, kenapa? Karena waktu kita tuh terbatas. Sehari cuma 24 jam. Terus kalau ketemu sama yang toksik-toksik, kapan kita berbuat baiknya? Betul gak sayang? Iya kan? Saya belajar, ternyata Bunda Mira menurut yang saya belajar, orang makin sukses makin sedikit temannya. Betul gak? Iya, dan orang sukses nggak mau sembarangan. Nongkrong-nongkrong yuk, ngopi-ngopi cantik. Maaf saya nggak ada waktu. Dia bukan cuma nongkrong-nongkrong ngopi cantik, tukang kopinya dia beli sama dia. Betul apa betul? Toko kopinya dia beli, jangan-jangan dia punya pabrik kopi dia, ya kan? Betul nggak sayang? Jadi ternyata benar gitu. Kenapa? Bukan sombong. Karena orang sukses itu dia udah punya agenda yang cukup banyak. Jadi wajar kalau dia juga agak sulit untuk kita temui. Karena emang dia udah punya tertata rapih agendanya. Jadi gak apa-apa Bunda. Nanti kalau disebut sama orang, dia mah pilih-pilih. Oh iya, kita emang harus pilih-pilih sayang. Iya kan? Karena penelitian yang mengatakan, penelitian ya Bunda. Penelitian membuktikan 5 sahabatmu yang sering ketemu rutin akan menentukan siapa kita. 5 temannya Bunda Mita rajin olahraga, Bunda Mita jadi coach. Iya kan? 5 teman Umi sukanya rebahan, Umi ikut rebahan. Ya kan? 5 teman Umi sukanya tamsid Tanah Abang, tamsid Tanah Abang. Sekali Umi gak ikut, 2 kali gak ikut, 3 kali mana tahan. Ikut juga akhirnya. Iya kan? Betul atau tidak? 5 teman kita hobinya ngutang, iya kan? Ya pinjol, dikasih tahu ada Danaku, ada Easy Cash, ada Pay Later, sampai apal ya. Ngapalin Umi, ditawarin soalnya, ya kan? Kita nggak utang, akhirnya kita nggak utang karena takut kan utang. 5 teman kita hobi ngutang, kita tidak hutang, tapi kita diutangi. Coba aja kalau nggak percaya, pinjem dong duit, kayaknya kamu kok nggak ngutang sih, kamu pasti banyak duit ya. Sebentar aja deh, nggak lama deh besok. Ada teman minjem duit sebentar aja, besok cair. Nah kenapa nggak tunggu besok aja? Betul nggak sayang? Semoga insya Allah semua yang hadir rezekinya banyak barokah. Seluruh keturunan dan keluarganya tidak ada yang terlibat hutang. Insya Allah bisnisnya sukses, semua usahanya maju, rezekinya berkah, pekerjaannya barokah insya Allah. Putra putrinya Umi doakan mendapat pekerjaan yang baik, barokah insya Allah. Pengusaha yang tangguh insya Allah. Ya. Nah jadi ini satu kata yang tadi Umi begitu buka surat Al-Muzammil tadi. Hajron jamila. Ya. Tinggalkan dengan cara jamila yang baik. Ya kan? Ya. Bukan berarti kita nggak suka, tidak. Ya it's okay ketemu. Kalau menurut psikolog, kalau kita punya rumah kita kan ada pintunya, ada pagernya. Kita harus bedakan mana orang yang boleh masuk ke rumah, mana yang cukup dipagar aja. Yang cukup dipagar itu teman-teman biasa boleh.
Tapi kalau masuk rumah itu bestie banget, bahkan bestie forever. Tambahin lagi, bestie forever until jannah. Tuh ya kan. Betul nggak? Ini semuanya bestie forever di sini, tenang ya. Manggilnya juga, mohon maaf, manggilnya bukan uhti lagi ya, bestie gitu ya. Masya Allah ya. Ada orang yang boleh masuk ke rumah, ada yang cuma di pagar aja kita, hello, assalamualaikum gitu ya, udah, assalamualaikum, ya paket, nah tuh tukang paket, udah nggak boleh masuk rumah dia, cukup di pagar. Kalau dia mau masuk rumah bikin tulisan, tulisannya mohon maaf paket letakkan di sini, gitu. Jadi kan dia nggak jadi masuk rumah ya Bu Intan ya. Nah jadi sayang, kenapa demikian? Karena jangan sampai mereka masuk ke dalam, maaf jujur ya, Umi baca penelitiannya. Orang-orang yang kena musibah rata-rata dari orang dekat. Betul? Maaf, korban pelecehan seksual orang terdekat. Nauzubillah min zalik. Betul gak sayang? Ya, ini berarti enggak, mohon maaf, sama orang terdekat sangka baik tapi tetap waspada. Seperti itu. Dan biasanya yang suka nyakitin orang dekat. Kenapa? Karena dia tahu jeroan kita. Kalau orang lain kan gak tahu. Ya, maka oleh karena itu tadi awali dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih. Maka tadi fitratallahu lati fatorona sa'alaiha. Semua aturan Allah itu baik buat kita. Kenapa Allah bilang kita nggak boleh iri dengki bun? Ya, maka ada surat ya Al-Quran, Kul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Kenapa? Karena jangan ada hasad di dalam diri kita. Kenapa? Tapi satu sisi kata Nabi, setiap kebahagiaan atau kenikmatan pasti ada orang yang akan hasad sama kita. Nah ini yang harus kita hati-hati. Makanya Umi setuju banget gitu ya, maaf, jangan flexing. Ya, biasanya kalau orang yang kaya beneran dia nggak pamer, apalagi sampai di videoin, guys room tour guys, ya kan, ini guys dapur, ini guys kamar mandi, ya lihat toiletnya, klosetnya lihat ya guys, ini lemari guys, 10 pintu, sebelahnya walking closet, ya kan, do you know? Nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa, ya kan? Iya kan, betul kan? Jangan, emang semua orang baik-baik aja, belum tentu, betul nggak sayang? Kalau ada yang nggak suka, ya, maka nggak usah, cukup, nggak usah orang lain tahu banyak hal tentang kita, ya. Nah, kenapa? Itu tadi ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri dan dengki, makanya kita lihat. Kenapa? Karena ketika kebahagiaan kita ceritakan, belum tentu semua orang itu menangkapnya dengan hati yang bersih gitu loh. Ya, maaf ya, walaupun itu saudara dekat kita, belum tentu dia nggak iri loh. Misalnya saya dengan suami saya cerita keluarga suami saya datang, alhamdulillah kita habis gini, kita punya ini, belum tentu dia senang. Bisa jadi dalam hatinya, kamu kan bahagia senang kan karena suamimu kan, itu kan kakak aku gitu loh. Iya apa enggak? Jadi bukan cuma istrinya ya, aku juga adiknya berhak ya, ya kan? Nah, wallahu a'lam, betul nggak sayang? Ya kan? Nah makanya kata Nabi ipar itu adalah maut. Tuh, benar, hadisnya sahih sayang, ipar maut makanya ya. Jadi ya, adik ipar laki-laki jangan di rumah. Kalau adik ipar perempuan masih oke. Kalau adik ipar perempuan dari suami. Nah kalau adik kita laki-laki. Ya kan, boleh. Tapi kalau adik kita perempuan jangan apapun alasannya. Tapi kadang-kadang orang tua kita nggak ngerti. Kan ini adik kamu tinggal di rumah kamu kok nggak boleh sih? Itu kan ya. Padahal nggak boleh. Karena buat suami kita bukan mahram. Betul nggak sayang? Iya. Kadang-kadang kita suka nggak tahu begitu ya. Tapi Nabi udah mengingatkan. Makanya tadi kata Allah, kembali lagi surat 30 ayat 30. Dinul qayyimah. Agama yang Allah turunkan adalah agama yang bagus, tegak, dan sangat komprehensif, universal, dan update. Coba bayangkan. Alhamdulillah ya bunda-bunda sayang. Nabi kita nggak boleh difoto. Nggak boleh digambar. Jadi sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu Nabi kita kayak apa. Ternyata sekarang ada AI, ya kan? Bisa kan? Ya kan dibuat dengan AI itu bisa ketahuan Abu Bakar seperti apa kira-kira ya. Walaupun sahabat juga nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat yang lain bisa dilacak. Tapi dari dulu Nabi tidak boleh difoto, tidak boleh digambarkan Nabi seperti apa.
Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang wallahu a'lam. Itu penjagaan yang Allah berikan. Nah jadi update banget gitu loh. Ya, Islam itu update sekali teman-teman sekalian ya. Maka Allah mengajarkan salah satunya adalah kenapa hari ini bicara iri dengki, karena iri dengki letaknya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, illa man atallah biqalbin salim. Tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci, hatinya selamat. Kenapa kok bertemu Allah? Ternyata kenikmatan yang paling tinggi bun di surga adalah berjumpa langsung tatap muka dengan Allah. Langsung deep talk dengan Allah. Tuh subhanallah. Itu kenikmatan yang paling tertinggi kata Nabi. Maka nanti seorang yang masuk surga dia bertemu dengan Allah sehari 2 kali. Sehari 2 kali tanpa hijab. Langsung menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya kotor dia gak bisa menatap wajahnya Allah. Karena ilaman atallah biqalbin salim. Cuma orang-orang yang suci hatinya. Apa salah satu orang yang suci hatinya? Hilangkan iri dan dengki. Setiap kita tuh unik loh teman-teman sekalian. Setiap kita tuh hebat. Umi cerita sedikit ya, Umi juga belajar. Kita nih bisa hidup berarti kita tuh hebat. Hebat banget. Beneran. Kalau untuk hidup kita bisa hidup tuh hebat. Tapi kalau mati semua bisa mati. Karena kan mati itu kemungkinannya 100%. Betul atau betul? Tapi nggak tahu apakah yang muda duluan, yang tua belakangan, atau yang tua belakangan, yang muda lebih awal. Kita juga nggak tahu kan. Enggak begitu ya. Kita nggak tahu wallahu a'lam ya kan. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Untuk hidup itu kita Nena enggak mudah. Contohnya begini. Ketika ketika kita punya sel telur, ini sel telur kita tuh diproduksi sebulan cuma 1. Tuh jangan sombong, kita bisa beli telur ayam 3 kilo. Apalagi kemarin puasa beli 5 kilo. Setiap perempuan produksi sel telurnya cuma 1. Setiap bulan. Kalau dia dibuahi jadi anak, insya Allah. Tapi kalau tidak dia luruh jadi haid. Betul gak sayang? Ketika sel telur dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah, maaf suami istri yang sah, ketemu dengan sperma, spermanya jutaan. Dari sekian juta sperma, belum tentu ketemu sel telur. Allah kirim sperma yang kualitas hebat, sel telur yang kualitasnya hebat, bukan cuma omega. Ya kan? Kan ada telur omega kan. Agak mahal dikit ya bun ya. Sel telur hebat ketemu dengan sperma hebat, jadilah kita, jadilah bayi. Belum tentu jadi bayi. Ini ada bidan nih di sini. Belum tentu jadi bayi. Nanti ketika ketemu sel telur dan sperma, mana yang nempel di rahim? Itulah nanti yang baru jadi. Kalau nggak nempel, luruh dia. Saya punya sahabat saya cantik, masya Allah baik. Tapi qadarullah, dia hamil 9 kali. Tapi setiap 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan keluar babynya. Ternyata gak nempel. Gitu ya kata dokter. Saya sempat nguburin anak yang ketiga kalau gak salah. Waktu itu dia sangat lemah, suaminya lagi gak ada. Mbak Nani bisa bantu? Oke, aku sama suami. Kenapa? Aku keguguran. Tapi tolong gak ada yang ngurusin mayatnya. Oke, saya yang ngurusin. Saya bilang gitu ya. Masya Allah. Jadi kita ini adalah pilihan Allah sayang. Cuma kita gak sadar, langsung insecure, ngaca. Kok aku gak kayak Nikita Willy ya? Kok aku jauh banget ya sama Luna Maya? Kita ini apalagi MMAT ini spesial pilihan Allah. Bisa ketemu sel telur sama sperma. Jadi kita sempurna. Mata 2, hidung, telinga, kaki, tangan 2 sempurna. Betul gak sayang? Cuman begitu hidup gak bersyukur. Foto yuk sama Bunda Mirna, enggak insecure soalnya Bunda Mirna. Ya kan? Ya itu alhamdulillah. Kita walaupun gak mirip Bunda Mirna, alhamdulillah kita jadi perempuan. Betul gak sayang? Cantik, apalagi nih semuanya nih Bu Yuni cantik-cantik banget. Saya sengaja kalau datang tuh lewat belakang, gak mau lewat depan. Dari belakang kayak mahasiswi Taskia. Maaf ya Bunda jangan dimarahin ya, mahasiswi Taskia ini, Masya Allah. Gak ada bedanya Bu Weni, sama-sama masuk ke Taskia. Ya kan tergantung, ada yang lurus, ada yang belok kanan. Kalau belok kanan berarti bukan mahasiswi Taskia. Kalau lurus baru ya kan. Tapi kan alhamdulillah. Tapi kenapa sih kita gak bersyukur?
iri, dengki ada di sini. Ya kan? Benar loh. Apalagi saya buka IG-nya Syahrini. Ya Allah. Princes banget, ya Allah. Kita alhamdulillah masih naik TJ Transjakarta. Tadi ada teman, Mbak Nani ceramah di Sentul ya, aku baca. Iya di Tazkiyah sayang, janjian yuk aku mau ke stasiun Bogor. Terus ngapain? Aku jemput dong, aku pengen naik kereta, belum pernah naik KRL katanya gitu. Maaf ya, aku jam 9 udah mulai gak bisa jemput. Udah naik gitu aja Grab car saya bilang gitu ya kan. Ada yang minta dijemput lagi di stasiun tuh ya. Alhamdulillah ya Bun ya, Bunda bukannya nggak mau, nanti kan di sini panitia nungguin ya, Masya Allah ya. Nanti pulangnya boleh aku antar lagi sampai stasiun Bogor saya bilang ya. Bunda sayang, jadi satu kata, kemungkinan mati 100%, tapi kemungkinan hidup 0,001. Dari jutaan sperma kita jadi itu, pokoknya amazing banget, beneran loh. Dan sperma itu juga berantem loh untuk bisa ketemu sama si sel telur. Ya Allah, ibu kita gak menghargai sperma bapak kita. Kalau kita gak bersyukur. Nah kan jadi kita, betul gak sayang? Iya kan? Ini enggak, apalagi marah-marah sama bapak. Ayah, aku tuh nyesel jadi anak ayah, aku pengen tuker banget deh. Pengen banget deh aku jadi anaknya Pak Purbaya. Menteri Ekonomi ya kan yang paling ngetren ya kan. Iya ya kan, alhamdulillah ya. Pak Purbaya sholat di Tazkiyah tahu. Nggak pada ikut ya sholat di Tazkiyah. Makanya rajin ke Tazkiyah ketemu Pak Purbaya sholat di sini ya Allah. Tuh kan, maka kalau kita nggak rajin ke Tazkiyah, Pak Menteri aja ke sini, masa kita enggak? Ya kan? Alhamdulillah ya. Nah, akhwat, jadi yang pertama ini dulu, syukur dulu. Kalau syukur nggak ada lagi iri. Gak apa-apa, lihat orang lebih cantik. Alhamdulillah kita sama-sama pemenang. Betul nggak? Dia pemenang, kita juga pemenang. Karena sama-sama bisa hidup. Betul nggak sayang? Iya. Jadi nggak ada insecure. Ya semua kita optimalkan kelebihan kita apa? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Alhamdulillah, Umi suka banget nih ayat ini, makanya Umi apalin. Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 10 sayang. Karena Umi takut Bu Reni, kalau ayatnya yang paling hidungnya mancung di antara kalian adalah yang paling mulia. Umi gak masuk. Ya. Yang paling putih di antara kalian adalah yang paling mulia. Umi gak masuk lagi. Ya kan? Ya, tapi alhamdulillah gak begitu kan ayatnya. Makanya penting banget ilmu Bunda Lina. Ternyata kulit kita tuh semuanya sama. Lapisan pertama doang yang gak sama. Tergantung skincare. Salah ya. Enggak salah bercanda ya kan. Jadi ini karena pigmen. Tapi begitu lapisan kedua, ketiga sampai ke bawah semua sama. Warnanya juga sama. Nah adapun agak coklat dikit, agak putih dikit itu karena pigmen. Tapi lapisan berikutnya sama teman-teman sekalian. Nah alhamdulillah, maka oleh karena itu nggak usah insecure, kenapa? Kita bilang aja, kamu belum tahu dalamnya, sudah kita dalamnya sama. Ya kan, cuma luar aja beda dikit, ya kan. Kalau agak hitam banyak pigmen, tapi nggak apa-apa loh. Umi suka banget kalau agak hitam. Biasanya orang kalau agak hitam itu tahan panas, biasanya. Iya kan? Iya. Kalau yang putih sedikit keluar, aduh maaf ya maaf, aduh nggak bisa ya Allah. Nggak kena matahari, aduh ini skincare-nya nanti mana belum touch up lagi. Karena dokter bilang 2 jam sekali touch up ya gitu. Ini dari subuh belum touch up ya kan. Kalau touch up terus habis lagi, mana skincare mahal belum beli lagi. Nungguin itu promo, nggak promo. Bercanda. Jadi bersyukur nggak kita jadi manusia? Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini udah paling cakep sayang, paling cakep banget. Ya, makanya jangan mau teori Darwin jangan diikutin. Katanya kita keturunan monyet, katanya sembarangan. Ya Allah, jangan mau ya, betul gak sayang?
Walaupun kita belajar, tapi kita jangan mau ya sayang ya, enak aja. Udah mandi 2 kali ya kan. Masya Allah ya. Maka oleh karena itu, karena kita adalah orang yang pilihan Allah tadi kan ya, bisa hidup. Maka oleh karena itu Allah lahirkan kita dalam keadaan fitrah, suci bersih sayang. Enggak ada manusia yang lahir bawa dosa. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir dia dalam keadaan suci. Jadi jangan lihat bentuknya, suci semuanya. Betul sayang? Kata Nabi. Maka orang tuanya lah yang membawa dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Tapi hatinya adalah fitrah. Cuman fitrah ini tadi Arum 30, tadi surat Arum 30, fitratallahu allati fataronasa alaiha, fitrah kita lama-lama bisa berubah. Kenapa? Kita kan tadinya baik, bersih gitu ya. Kenapa orang kan kemudian Allah bilang wahadainahun najdain. Aku ilhami 2 jalan, Kak. Apa itu jalannya? Fujuroha wa taqwaha. Fujur atau takwa. Orang pilihnya mana nih? Fitrahnya dia pilihnya takwa. Makanya maaf. Umi ketemu orang di angkot. Kayaknya SPG Bunda Mira. Pakai roknya kan pendek ya. Begitu Umi naik kan sama naiknya bareng dari Pondok Gede. Umi duduk dong, gini aja, udah tenang. Dia begitu duduk, dia miring. Maksudnya supaya gak kelihatan. Enggak tuh di sini kelihatan gede, ya kan? Akhirnya dia buru-buru ngambil tas. Tasnya taruh di sini. Udah gitu masih kelihatan yang sebelah sini. Dia balik lagi begini. Pas begini dia lihat lagi di depan kelihatan, ya kan? Tapi dia berusaha menutupi. Itu fitrah manusia. Enggak ingin terlihat banyak. Betul gak sayang? Tapi itu dia lupa konsekuensi. Dengan pakai baju minimalis maka informasinya maksimal. Itu konsekuensi. Dengan pakaian yang maksimal informasinya jadi minimal. Itu tinggal pilih aja mau yang mana. Ya kan? Hidup ini kan pilihan, tapi semua ada resikonya. Itu salah satu fitrah. Itu fitrahnya sayang. Begitu fitrahnya. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat MMAT yang Umi cintai karena Allah, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Maka supaya bisa menjaga fitrah, fitrah itu 2 gangguannya. 1, kebiasaan. Maka perlu pembiasaan. Kalau orang Indonesia saya suka nih, anak-anak kecil, baby kalau perempuan dipakein kerudung gitu ya. Kalau di Arab tuh ya, di Mekah Madinah kita lihat ya, sama lah di beberapa negara Arab juga begitu. Itu anak udah mulai gede gitu 10 tahun, tapi kalau dia belum haid nggak pakai kerudung dia. Iya kan? Padahal kan kenapa? Pembiasaan. Akhirnya kalau dia sudah terbiasa, cucu-cucu saya tuh kalau umur 2-3 tahun, kalau mau pergi dia lihat ibunya siap-siap mau pergi, yang dicari bukan sendal, yang dicari bukan sepatu. Itu taunya dia ngambilnya apa? Kerudung. Karena dia tahu kalau keluar harus pakai kerudung. Gitu. Jadi pembiasaan. Kita juga kenapa sholat? Teman-teman jujur deh. Kita hari ini itu pembiasaan dulu. Ingat dulu waktu kecil SD, SMP. Rajin belajar, juara 1. Ya kan? Rajin sekolah. Akhirnya kita jadi rajin ngaji sekarang. Coba aja. Kebanyakan gitu. Jadi kita mengulangi. Jadi aktivitas itu terulang. Tapi kalau dulu jauh, gak akan lagi. Apalagi kalau usia sudah lebih dari 40, itu pasti mengulang yang dulu-dulu. Umi itu zaman dulu tahun 70-an ya, rumah Umi di Jakarta Selatan loh, Haji Nawi, deket Kus+. Iya rumah Umi. Tapi Umi termasuk rumah yang pada tahun 70 itu, Umi 70, tahun 71, rumahnya belum masuk listrik. Mungkin belum pasang listrik waktu itu. Iya kan? Umi ngaji setiap habis maghrib. Kalau ngaji, Umi ngambil petik daun pepaya, Umi potong sedikit yang deket daun, Umi isiin minyak tanah, pakai kain, buat nggak punya senter dulu. Iya, dulu kayak gitu. Begitu ngaji, dimarahin sama ustadznya, Nani ini buat anak SMP ke atas, lu kelas berapa? Kelas 3 Pak Haji, gitu kan ya. Lu belum boleh, ya Pak Haji, saya pengen banget ngaji, nggak apa-apa deh, saya di belakang deh saya Pak Haji. Saya di belakang, yang lain gede-gede semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa setiap imla 10, 100. Satu ketika imla saya 100 lagi, saya maju Pak Haji, saya udah berapa kali 100 nih di buku, nih 100 semua nilainya. Sekarang saya gak mau 100 Pak Haji. Berapa lu mau berapa Nan? Kan orang Betawi kan. Terus bilang lu berapa? 1000 Pak Haji. Enggak ada 1000, ya pokoknya saya gak mau, kalau gak 1000 saya besok gak ngaji lagi. Saya bilang, akhirnya dikasih 1000 nilainya. Nolnya ditambahin sama dia, ya kan. Nah akhirnya iya.
Beneran deh, itu Umi ingat banget saksinya banyak deh. Jadi akhirnya dengan izin Allah suka ngaji sampai sekarang. Ya kan. Kemudian dulu saking tadi kan nggak ada listrikan. Jadi kan pakai lampu gitu kan ya, lampu minyak. Alhamdulillah besoknya sekolah. Sekolahnya SMP-nya keren juga loh, SMP 68 Umi Jakarta Selatan juga. Beneran. Alhamdulillah ijazahnya asli. Ijazah asli udah dilegalisir. Beneran, ada grupnya teman alumni SMP 68 ada. Beneran, disuruh jadi bendahara nggak mau, jadi ketua nggak mau, nggak, jadi anggota biasa aja. Saya bilang ya, sahabat sayang, itu sekolah Umi maaf diketawain sama teman-teman, hidungnya hitam. Kenapa? Karena lampu, lupa nggak dibersihin, ya kan? Lampu. Gara-gara semua ngeledekin, hidungnya hitam karena nggak punya listrik, Umi bertekad, aku harus jadi juara. Biar jangan diledekin. Alhamdulillah. Kan dulu bukan semester ya, kuartal ya. 4 bulan sekali. Alhamdulillah juara 1. Matematika selalu 100 Bunda Mirna. 1 kali ujian, Nani pindah duduk di tempat guru. Saya kenapa Pak? Saya nggak nyontek loh Pak. Tempat guru pokoknya. Kenapa? Karena kalau Umi ngerjain ujian selesai pada nyontek, pada minta kasih tahu. Jadi biar pada nggak nyontek, saya duduk di tempat Pak Guru. Alhamdulillah. Ijazah SMP maaf nih nggak sombong ya, matematikanya 9,5. Alhamdulillah. Makanya jangan coba-coba ya kan soal hitung-hitungan. Umi juara insya Allah ya. Apalagi soal ngitung uang belanja. Pokoknya Abi kalah terus sama Umi pokoknya ya. Selalu bener Umi kalau ngitung uang belanja ya. Kalau nggak bener agak dibener-benerin dikit. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita adalah manusia pilihan Allah. Ini dulu yang kita harus syukuri. Karena kita dilahirkan suci, maka Allah bilang jagalah kesucianmu. Jangan iri dengki sama orang lain. Setiap orang memang istimewa. Istimewanya beda-beda. Ternyata dalam ilmu psikologi kecerdasan itu ada 9. Ada yang cerdas berkata-kata kayak Bunda Amel Suhandoko. Nah ya kan, MC Cetar Membahana. Tuh ya kan, bisa. Ada orang yang cerdas dalam emosi. Ada yang cerdas dalam sosial. Ya kan, Masya Allah. Ada banyak. Ada yang cerdas IQ. Ada yang cerdas seni. Bunda Mirna kalau sholawat. Makanya mau bikin nasyid nggak nih Tazkiyah nih kayaknya nggak boleh ya. Nanti deh pokoknya spesial ya. Nanti ada pertemuan khusus dengerin suara Bunda Mirna Rafki. Masya Allah. Kalau Umi dong udah pernah denger. Oh kalau mau umroh bareng nanti di depan Masjid Nabawi kita bicara tentang Rasulullah. Akhirnya Bunda Mirna nanti sholawat. Bagus banget ya pokoknya bagus. Rosa kalah. Benar, tapi beliau nggak boleh dipamerin soalnya ya, tapi boleh. Nanti kalau mau dengar kita minta request ya, sayang ya, ya nanti ya. Masya Allah. Jadi setiap kita punya kelebihan masing-masing. Ada yang pintar nulis, betul nggak sayang? Ada yang pintar bikin film, itu kan kayak Asma Nadia, novel-novelnya dibuat film. Ya, ada semua orang punya kecerdasan masing-masing. Setiap kita punya kecerdasan masing-masing. Ada yang pintar bikin kue, ada yang pintar masak, ya, ada yang pintar cuma nyicipin dan makan. Enggak apa-apa, pokoknya kan ada pinternya ya, insya Allah ya. Nah, maka oleh karena itu supaya hati kita bersih, Allah memberikan contoh doa. Yang pertama Quran. Surat 59 ayat 10 sayang. Surat 59 ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ini doa bagus banget Adinda sayang. Surat 59 ayat 10. Wala taj'al, jangan engkau jadikan. Wala dan janganlah taj'al jadikan fi qulubina dalam hati kami ghil. Ghil itu Bunda lebih rendah dari benci, iri, lebih rendah lagi. Cuma nggak enak dikit aja, nggak boleh. Apalagi sampai iri, sampai dengki, nggak boleh. Ghil itu cuman kayaknya nggak enak aja gitu loh kalau ketemu dia gitu ya. Itu nggak boleh sudah, kata Allah di Quran. Apalagi sampai iri dengki. Menurut
kata-kata sahabat tabiin, ya tabiin, Umi baca tabiin. Orang yang iri kepada orang lain, dia seperti makan racun. Dia sedang minum racun ketika dia iri sama orang lain. Saya iri sama Adinda Intan. Udah cantik, masih muda lagi. Bisa setir mobil, tuh kemana-mana. Kalau saya iri, saya lagi makan racun. Sedang minum racun katanya Bunda Mita. Kata tabiin. Ketika kita minum racun, kita berharap orang lain yang mati. Mungkin enggak? Yang minum racun siapa tadi? Kita. Berarti kitalah yang hancur. Maka iri dengki itu menghancurkan kita sendiri. Bukan orang lain. Ya, maka oleh karena itu ketika ada iri dengki kita istighfar. Kenapa ngiri? Kenapa kita nggak memperbaiki diri aja? Kenapa kita nggak upgrade diri aja? Betul nggak? Lebih takwa, lebih baik, lebih banyak istighfar, lebih banyak bersyukur, lebih banyak tambah ilmu. Betul nggak sayang? Bukan malah iri, salah kalau iri. Maka kata para ulama bilang naiklah tanpa merendahkan orang lain. Iya kan? Kemudian jadilah sukses tanpa menghancurkan orang lain. Gitu ya, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Walaupun sama-sama dokter, sama-sama ustazah, sama-sama pengusaha, bisa kok. Justru malah Aldi Taher itu jadi populer gara-gara dia mempopulerkan burger yang lain. Coba kalau Umi enggak, belilah pokoknya sama saya, kemana-mana gak ada, ke saya aja gitu ya. Ini enggak, justru malah jadi terkenal. Orang mau beli burger ke Aldi Burger, nggak ada. Beli aja burger Bangor, Burger King ya kan, burger yang lain. Semua burger milik Allah. Tuh kan ya. Masya Allah tabarakallah ya. Ya Allah luar biasa tuh, ternyata dengan empati dengan orang lain justru malah jadi barokah sayang. Ya, maka oleh karena itu tadi hilangkan dulu, pokoknya bikin hati lapang. Kalau hati lapang apapun enak, ya terserah deh. Mau jadi orang yang tentram atau tantrum. Oh, itu soalnya Besti tuh ya, apa Betty, beda tipis ya. Mau tentram apa tantrum? Tuh tentram kan, tadi hatinya lapang dulu. Bagaimana hati lapang? Perbanyak istighfar ya, perbanyak baca Quran. Kenapa Bunda kita bisa tentram adik-adikku sayang? Yakin Allah segala-galanya. Dekat dengan Allah, bukan dengan yang lain. Yakin Al-Quran adalah obat. Allah yang bilang loh Bun, bukan saya. Al-Quran huwa rohmah. Al-Quran adalah rahmat. Baca Quran, dekat dengan Quran, tadabur Quran, doa dengan Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dekat dengan Quran, yakin dengan Quran. Sekarang saya tanya, jujur ya. Mau enggak persoalan kita cepat selesai? Mau enggak doa-doa kita segera diijabah? Kalau mau, yakin gak yang mengijabah adalah Allah? Yakin gak setiap persoalan kita diselesaikan oleh Allah? Dengan membuka Quran, membaca Al-Quran, insya Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Coba deh kalau gak percaya, iya kan? Karena Allah bilangnya begitu. Sampai Allah bilang apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kalian bertanya tentang aku, kata Allah, Al-Baqarah 186, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Aku dekat. Ya. Ini benar nih. Mohon maaf bunda-bunda tazkiyah yang saya hormati dan saya cintai. Umi punya sahabat namanya Bu Sinta. Setelah Umi bilang pokoknya yakin Quran adalah obat. Enggak apa-apa, ke dokter harus, ikhtiar itu harus. Ke dokter minum obat, makan yang sehat harus. Tapi yakinlah tambah lagi dengan baca Quran. Dia bilang, Umi aku sakit ginjal, padahal aku rajin minum loh, kata dia gitu. Terus gimana Bun? Udah periksa? Udah, kata dokter ada batu ginjal mau dioperasi, tapi saya takut. Tapi saya baca-baca, saya bilang, tapi sekarang udah canggih kok. Saya bilang gitu ya, tapi saya takut gitu ya. Dia udah sekarang Bunda izin Bunda Sinta baca Quran. Sehari usahakan Al-Baqarah. Hatam bagus karena 2,5 juz ya teh. Kalau nggak hatam pokoknya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah hatam baca Ali Imran. Ingat ya, Umi udah sampaikan kan di forum ini, yaitu Iqra'u Az-Zahrawain. 2 bunga. 2 bunga itu ayat Quran. Surat Al-Baqarah dan surat
Ali Imran untuk obat sayang. Akhirnya apa? Umi aku pokoknya harus baca. Dia baca terus itu Al-Baqarah. Selesai lagi Ali Imran. Dia baca lagi Al-Baqarah Ali Imran. Pekan depan kata dokter harus daftar untuk operasi. Ketika dia daftar operasi sambil nunggu panggilan dia baca Quran. Akhirnya dipanggil sama dokter, diperiksa lagi untuk memastikan. Ternyata dokternya kaget. Ibu minum apa? Ibu minum cuka apel ya? Ibu minum apa? Batunya sudah tidak ada sama sekali. Biiznillah. Pakai yakin ya sayang, teteh. Yakin sama Allah. Coba deh kalau nggak percaya. Orangnya masih ada sekarang. Ya, tapi kok saya masih sakit? Ya enggak, insya Allah terus saja baca Quran. Maaf ya. Kalaupun mohon maaf belum sembuh, tapi kita sedang dekat Quran, percaya dengan Quran, bagus nggak? Sangat bagus sekali. Deketin Quran aja pokoknya. Kembali ke Quran. Kenapa? Apapun yang terjadi lebih baik daripada kita jauh dari Quran. Ya, jadi semakin kita dekat dengan Quran, kehidupan kita semakin dimudahkan oleh Allah. Karena memang Nabi kita itu, Bunda sayang, Nabi kita Muhammad SAW enggak punya mukjizat, enggak seperti Nabi Musa, tongkat, Nabi Ibrahim, kebal dibakar, betul gak sayang? Ya, jadi semua nabi-nabi punya mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Ini mukjizatnya Nabi, kita kan umatnya Nabi. Ya udah kita ikutin aja ya Bun ya. Dengan percaya, yakin dengan Al-Quran. Insya Allah. Bunda sayang. Ayo ke dokter adalah obat. Ikhtiar, pahala insya Allah. Minum obat juga pahala insya Allah. Tapi ada Al-Quran. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Umi gak mau cerita yang gak mungkin. Tapi Umi memang suka dengan cerita-cerita yang positif. Umi punya temen. Satu angkatan sama Umi. Mohon maaf lahir batin ini tidak bermaksud apa-apa ya. Setiap lebaran tuh berapa hari dia suka telepon gitu ya. Nan, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum ya, taqabbal ya karim. Sorry ya belum sempat ke rumah. Kalau Umi ceramah ke arah rumah dia, Umi suka mampir ya. Ini enggak, rumahnya di Jakarta Selatan juga, tapi arah ke Depok di Cinere, Pondok Labu. Iya kan? Nah, kemarin dia telepon, "Nani, kok kayaknya semangat banget nih manggil gue, kenapa?" Saya bilang gitu. "Kabar gembira, Nan." "Apa?" "Aku ikut bahagia dong nih, kenapa?" "Aku nikah, Nan." Kok kamu nggak undang aku?" "Ya Allah mendadak, Nan. Pas mau puasa aku nikah." "Berapa umurnya?" 60 lebih. "Ya Allah Endang, Masya Allah bahagia banget kamu." "Iya Nan, tahu nggak dapet siapa Nan?" "Ya nggak tahu lah, orang nggak diundang." Diundang enggak, dikasih undangan enggak, suruh tahu. Jangan suka nyuruh orang nebak, ntar aku jadi dukun aja. Enggak diundang MMAT lagi kalau jadi dukun, ya kan? Udah, kenapa sayang? Jadi gimana? Sebelah rumah. Itu kan tetanggaan udah lama. Istrinya meninggal, anak-anaknya udah pada semua berkeluarga. Itu duda sendirian. Kali anaknya pikir ada tetangga, gadis, ya kan? Rajin nyapu, rajin beres-beres. Gadis. Akhirnya dinikahin. Tapi saya bilang, tunggu ya, sebelum lu kayaknya bahagia banget, gue tanya dulu, lu kawin siri apa bukan? Enggak Nan, gue kawin kantor. Jadi gue udah resmi di kantor, ntar gue kalau bapak ke suami gue mati, gue dapat pensiun. Bagus. Dia udah pensiun suaminya, ya kan? Bagus, setuju kalau begitu, ya kan? Jangan kawin siri loh, awas loh, nanti viral loh kawin siri, ya kan? Iya Nan, itu dulu yang penting, yang lain gue nggak penting deh. Maaf ya, nanti kadonya nyusul, saya bilang gitu. Masya Allah tuh kan, kita nggak tahu ya, kadang memang Allah memberikan bukan sesuatu yang cepat, tapi ya di usia yang nggak muda, dapat suami, punya jabatan di mana coba tinggalnya, Komplek Marinir Pondok Labu tuh, pasti kan gede. Nggak boleh, tapi kan ya nggak apa-apa. Saya ngaji sama Profesor Dr. Syafi Antonio. Manusia itu dua-duanya masuk surga. Satu, orang miskin yang sabar, hadisnya sahih. Dua, orang kaya yang bersyukur. Pilih mana? Kaya bersyukur. Nah itu termasuk tadi tuh. Makanya nikah kantor, ya kan? Betul gak? Nikah kantor, jangan siri, bener gak sayang? Ada suratnya, jadi kalau kenapa-napa ada warisan.
Kayaknya Umi tuh kan tadi Bunda Amel udah bilang, Umi tuh kalau bicara itu related banget, ya kan? Umi pilih yang mana tadi? Miskin yang sabar atau kurang keras atau itu dia kita. Kan kalau rumahnya besar tamunya datang bisa sholat, betul gak sayang ya? Iya, lagi kalau kaya bersyukur maaf ya nggak ngerepotin tetangga. Udah miskin tapi dia sabar banget. Tetangganya lebih sabar lagi ya Allah. Ngirimin makanan, ya kan? Nganterin ke puskesmas, tetangga. Betul gak sayang? Tapi kan kalau kayak bersyukur kan alhamdulillah. Semua yang ada di sini insya Allah seluruh keturunannya kaya dan bersyukur. Itu enaknya berilmu. Dari mana Umi? Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Tanya kalau nggak percaya. Umi catat tuh Bunda Mira lagi pro LM, ya kan? Kaya bersyukur, langsung Umi catat. Umi pilih yang ini, kaya bersyukur, ya kan? Jadi doanya gitu ya, supaya selalu bersyukur ya. Nggak apa-apa soal kaya dan miskin urusan Allah, tapi cita-cita kan boleh dong. Betul nggak sayang ya? Umi ikut BPJS rutin, udah gitu auto debit. Tuh, jadi selalu tuh banknya terima kasih Anda sudah bayar BPJS gitu. Tapi Umi dalam hati saya bayar BPJS bukan buat saya sedekah buat orang-orang yang sakit. Saya jangan sakit, saya sehat terus. Betul gak saya? Amin ya robbal alamin. Ditawarin Umi sama Pak RT, Bu Haji ada BPJS gratis, nggak ada, saya bayar. Iya kan? Bukannya sombong, bukan, kaya bersyukur, tuh, ya kan? Betul gak Bun ya? Insya Allah. Jadi kalau kita selalu bersyukur hati kita jadi bersih. Semuanya disyukurin. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi hitam dikit. Oh ternyata kalau agak hitam tuh tahan panas gitu kan ya. Gak apa-apa, gak harus putih ya kan. Gemuk dikit gak apa-apa juga. Kalau suami bannya lagi kempes, dia mau buka ban, kan capek. Itu kan bautnya kan gak cuma satu dia bisa lepas, dua lepas. Masa kita mau di dalam mobil terus? Kan kita keluar dong bantuin. Pah gimana Pah? Aduh ini susah banget nih Mah. Gampang, Papa terus Mah. Itu tak masukin dongkraknya. Sini Mama injek, jebret. Langsung selesai. Betul gak sayang? Alhamdulillah. Bersyukur aja. Betul gak sayang ya? Jangan terlalu berpikir yang susah-susah hidup. Betul gak sayang? Mana perang belum berhenti lagi. Iran sama Amerika, betul gak sayang? Udah gak usah susah-susah berpikir, yang simple pokoknya selalu bersyukur kepada Allah. Semuanya bersyukur aja ya, betul gak sayang? Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir, nah penyakit ada dua, sebelum iri nih kita penyakit pembukaan dulu. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, makanya ayat yang Umi baca juga, innamal mu'minuna, adapun orang-orang beriman, idza ya ketika dia qalu berkata, dia berkata Rabbunallah, semuanya karena Allah, dari Allah untuk Allah, rezeki dari Allah, kita hidup karena Allah, semuanya kita juga ngaji, sholat, ibadah, kerja, cari duit karena Allah. Semuanya Rabbunallah, kita kembali kepada Allah. Summa kemudian istaqomu, kita istiqomah, semuanya Allah oriented. Setelah itu kata Allah, alla takhofu wala tahzan. Penyakit cuma dua Bun, khauf dan hazan. Khauf dan hazan. Khauf artinya takut, hazan artinya sedih. Cuma dua penyakit. Tapi kenapa obat banyak ya? Betul nggak? Ada Bodrek, ya kan? Ada Panadol, ada Paramex, ya kan? Tolak angin, ya kan? Mas antangin, ya kan? Paracetamol, banyak bener. Padahal sakitnya cuma dua. Dua penyakit ini yang bikin kita kadang-kadang penyakit hati kita jadi banyak. Satu, ala takhofu itu jangan takut. Kita biasanya takut sama apa Bunda sayang? Kita takut masa depan. Nanti kalau kita tua pensiun cukup gak ya? Ntar kalau kita tua masih ngaji di MMAT gak ya? Yang jemput ada gak ya? Terus ntar kalau susah gimana jalannya? Disediain gak ya kursi? Pokoknya kita takut. Terutama takut masalah rezeki. Kalau tua gimana nih nanti kalau tua? Anak-anak masih mau sayang gak ya sama kita? Kalau tua teman-teman masih mau berteman gak ya? Itu ketakutan. Banyak orang yang begitu. Orang yang takut akan masa depan, gak percaya kepada Allah, dia takut, itu penyakitnya namanya anxiety. Tuh, ya kan? Takut dengan masa depan. Makanya anxiety. A-N-X-I-E-T-Y.
Ya kan? Itu secara ilmu psikologi. Pokoknya kalau kata Allah di dalam Quran, dia takut. Takhofu. Ya kan? Dia takut akan masa depan. Bunda, makanya kata Allah, kita gak boleh takut. Allah takhofu, jangan takut. Kenapa gak takut? Bunda Reni, ada Allah. Ada juga orang belum tua juga udah takut, ada. Ya Allah, ntar kalau saya nikah begini terus, suami saya masih tetap sayang gak ya? Tetap sayang gak ya? Ada yang begitu takut gitu ya. Suaminya pakai baju rapi dikit, kayaknya dia gitu kan ya. Ada yang ketakutan begitu. Akhirnya dia takut terus ya kan. Suaminya dipasangin GPS. Setiap itu ditelepon, Papa share live location. Ya Allah, capek deh yang begini, betul nggak? Itu sakit dia lama-lama. Kenapa sayang? Karena nggak percaya ada Allah. Bun, kita pokoknya doain aja. Suami kita bilang, Bapak, Abi, Umi nggak cemburu, Umi nggak takut. Umi sudah titipkan Abi kepada Allah. Langsung takut ya. Nitipnya ke siapa Bunda Meti? Ke Allah, ya kan? Jadi kalau kenapa-napa, Umi yakin Allah itu CCTV-nya lebih canggih daripada kita. Betul gak sayang? Enak bisa tidur, Masya Allah makan enak tuh ya kan. Walaupun ikan asin sama sambal nikmat, gak mikirin. Live location cek lagi ya kan, di mana nih dia, kok berhenti ini kenapa nih tuh kan, di mana nih ya Allah. Padahal sinyalnya habis ya kan. Betul gak sayang? Jadi gak usah khawatir, orang yang ketakutan masa depan karena dia apa tadi sayang? Karena dia tidak yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah harus kembali lagi belajar dari Profesor Dr. Syafi'i. Beliau pernah milad MMAT pada waktu itu. Beliau mengingatkan, maaf harus punya tabungan. Terutama dana darurat sayang ya. Supaya walaupun kita punya uang gak apa-apa. Jangan habiskan semuanya. THR habiskan semua. Hari ketiga udah habis. Ya kan, hari pertama mohon maaf lahir batin sama semua orang. Hari kelima ATM minta maaf sama kita. Ya kan? Kenapa? Mohon maaf saldo Anda habis. Ya kan? Maaf jangan marah ya, jangan marah ya Allah. Takutnya ada yang marah, Umi itu kan saya banget Umi. Mohon maaf ya sayang, insya Allah barokah rezekinya ya, insya Allah ya. Jadi kenapa tadi harus bisa mengelola keuangan. Orang kaya ada dua, ntar kembali lagi soal sakit, tadi kan sakitnya baru satu. Orang kaya ada dua, satu orang yang pandai mencari uang bisa kaya. Yang kedua orang yang pandai mengelola uang. Tuh dia uangnya sedikit tapi dia pintar kelola dengan baik gitu ya. Jangan belanjakan habis semuanya, jangan sayang. Tetap harus ada yang disimpan ya. Supaya mohon maaf nanti kita di hari tua tidak merepotkan siapapun ya. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Gak apa-apa. Terus kalau tabungannya kita niatin. Tabungan ini untuk Umi hari tua agar tidak merepotkan anak, cucu, menantu, keluarga, tetangga. Betul gak sayang? Ya tambah lagi keluarga, tetangga, saudara. Tuh jangan apa ya. Termasuk anggota MMAT gitu kan ya. Nah jadi harus ada itu sayang. Itu belajar tuh dari beliau waktu itu menyampaikan. Sayang ya gak apa-apa. Jadi kita bagi-bagi. Malah kalau Bu Prita Gozi, Umi juga belajar sama beliau. Financial freedom atau Umi juga belajar sakinah finansial ya kan, sakinah finance ya kan, itu juga Umi belajar. Malah kalau punya duit dikasih suami, kalau yang enggak punya gaji dikasih suami 100%, 50 untuk kehidupan, belanja dan lain-lain, 30 untuk dana darurat, 20 untuk tabungan. Tuh Masya Allah ya kan, tabungan ini bisa aja untuk umroh, bisa aja untuk sekolah anak ya kan, itu begitu 50, 30, 20. Tuh kita enggak, begitu dapat duit langsung taruh dompet semua, habiskan hari ini juga, ya kan, enggak sabar. Padahal duit itu tidak basi ya, padahal ya, betul gak sayang ya. Nah maka oleh karena itu tadi ya, jadi dua cara mencari nafkah tadi, yaitu satu pandai mencari uang. Ada kan yang dagang laris gitu ya, kayak tadi tuh Aldis Burger ya. Umi di dekat rumah Umi udah pernah cerita ya, bakso tusuk, bakso bakar. Satu tusuk bakso ada isinya 3, harganya cuma 1.000, murah ya. Berapa? Tapi mungkin nggak orang beli bakso tusuk 1? Paling sedikit 10.000. Bahkan ada yang 30, 40, 50. Rajin sholat pedagangnya. 11:30 dia udah tutup. 11:30 dia dagang, 11:30 tutup. Ntar 1:30 dia dagang lagi. Jam 3 dia udah tutup. Ntar jam 4 dia dagang lagi, Bunda Ratna, 5:30 dia udah tutup.
Umi sering lewat di depan dia, terus kemudian Umi suka beli gitu. Bu Haji 11:30 ya ngambilnya, 11:30 ya udah gak ada. Tungguin, telat 5 menit tungguin. Saya bilang. Waktu puasa juga gitu ya, waktu Ramadan. 5:30 saya nanti, Bu Haji jangan lewat 5:30, saya udah tutup pokoknya. Enggak, tungguin, akhirnya dia nungguin ya. Umi 5:30 lewat 5. Masya Allah, sehari income-nya, omsetnya 5 juta. Yuk kalau gak percaya boleh kenalan, nanti Umi videoin kalau gak percaya. Ya, Masya Allah, Ramadan dia jualan. Tapi begitu 2 hari menjelang Idul Fitri dia bilang pulang kampung. Terus udah gitu 10 Syawal belum jualan. Puasa Umi kan di WA, boleh di WA sama dia. Puasa Syawal dulu Umi, rajin dia sholatnya. Masya Allah, 5 juta omset, sebulan berapa? Saya suka bilang kamu diem-diem di kampung pasti rumahmu gedong, magrong, susun telu, saya bilang gitu. Tingkat 3 saya bilang. Ya karena tadi kelihatannya sederhana banget ya, betul gak? 1.001, jangan lihat 1000-nya. Karena orang juga banyak beli ya, tadi itu dia bertahap. Mungkin sambil dia jualan istrinya mungkin di rumah nusukin tadi ya. Karena kan dia jual siang juga, dia jual sore juga. Masya Allah. Jadi ya it's okay, gak harus yang besar-besar, ya, yang besar juga ada. Kalau misalnya bisa besar oke. Coba bayangkan penjual emas tuh omsetnya berapa ton sebulan. Betul loh, kan LM sekarang lagi laku. Alhamdulillah LM agak susah beli, udah online nungguin gak bisa, maka dinar mudah, pesan ada insya Allah. Iya kan, buybacknya cukup tinggi insya Allah ya, belilah KBN bersama Umi. Teman-teman sayang ya, maka oleh karena itu tadi kembali lagi penyakit. Oke, tadi cara mengelola uang begitu ya sayang ya, maaf. Terus sedekah gimana Umi? Sedekah penting, sedekah bikin rezeki jadi berkah insya Allah. Iya kan? Itu bahkan bukan tabungan di hari tua lagi, tabungan sampai hari akhir. Betul gak sayang? Ya. Nah, sekarang kembali lagi penyakit tadi 2 ya. Alla takhafu wala tahzan. Jadi tadi khauf, takut masa depan. Kenapa orang takut masa depan? Akidahnya enggak baik, akidahnya goyah, akidahnya tipis, enggak percaya Allah Maha Pemberi rizki. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan, Al-Misbah, beliau mengatakan ketika manusia yakin kepada Allah, kalau Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, dia yakin Allah adalah sumber rezeki, dia gak akan pernah takut sampai kapanpun. Betul gak? Kenapa kita takut rezeki? Bunda saya, cacing aja hidupnya di mana coba? Dapat rezeki gak dia? Dapat. Apalagi kita. Yang penting cuma satu, kalau jadi manusia pengen rezekinya terus mengalir. Jangan penyakit 3 huruf ada pada diri kita. MLZ, males. Betul gak saya? Iya kan? Benar apa benar? Ya, maaf nih, pasti teman-teman udah sering ke sana. Waktu itu Teh Amel juga ke Singapura. Di Singapura itu tukang cleaning service bersihin sampah, nenek-nenek udah bongkok. Akhirnya saya tanya aja, hello madam, ya kan, what's your name? Saya bilang gitu, disebutin namanya. Kenapa ente tua-tua kerja? Saya bilang gitu. Dia bilang di Singapura orang kalau udah tua tetap wajib kerja, tapi part time dia bilang. Seminggu cuma 2 kali, karena nggak boleh nganggur untuk kesehatan mental dia. Tuh, Masya Allah. Jadi jangan pernah khawatir, betul gak sayang? Kita memang tidak disuruh bekerja keras dengan fisik kita yang sudah terbatas. Tetapi rezeki insya Allah mengalir. Apalagi tadi dari muda sudah bisa mengelola uang. Nah Umi punya nih, teman Umi mungkin bisa dicontoh nih teman-teman yang punya sekolahan. Teman Umi punya pesantren, menghafal Quran dan belajar saham. Jadi santrinya nanti kalau udah lulus, hafal Quran 30 juz dan sudah bisa tahu bagaimana invest di saham. Tapi pesantrennya baru ada 2 di Bandung sama di Madiun. Jadi santri-santri itu semua rata-rata punya laptop, ya kan? Dia penghafal Quran, jadi sampai 15 juz dan belajar tentang saham. Nah Umi kemarin juga belajar tuh, pasti Bunda Mina lebih tahu dan teman-teman. Saham yang paling aman adalah reksadana, SBN, ya kan? Untungnya tidak terlalu besar, tetapi insya Allah aman. Kalau yang belum pinter, ya kan? Itu di situ. Nanti kita belajar sama teman-teman kita dari Tazkiyah, insya Allah ya, University Tazkiyah. Gak apa-apa, boleh Bun. Daripada kita dagang takut rugi gitu kan. Kita kan dagang itu yang menguntungkan adalah dagang yang gak dipikir-pikirin.
dagang yang langsung dilakukan, excuse, ya kan, langsung eksekusi, gitu kan. Ini enggak, mau dagang apa ya? Mau jadi bisnis, udah sih udah dipikirin. Kapan? Nah, dagang yang sukses adalah dagang yang segera dibuka. Dagang yang enggak untung-untung adalah dagang yang enggak dibuka-buka sampai sekarang. Masih jadi wacana aja. Betul atau betul ya kan? Udah halal, legal, hantam, langsung posting ya kan, di status, dagang ya kan. Betul gak sayang ya? Share di grup. Nah, insya Allah ada aja yang mau beli ya. Nah, itu jadi yang kedua, penyakit yang kedua adalah tadi kan takut. Jadi kalau ada Allah aman ya. Insya Allah. Yakin. Yang kedua, hazan, sedih. Kenapa orang sedih, Adinda? Orang yang sedih biasanya dia sedih tentang masa lalu. Kan kita sulit melupakan masa lalu, betul gak? Kenapa perempuan sulit melupakan masa lalu, Bun? Maka suka ada yang tanya, Umi aku maafin tapi aku gak bisa ngelupain. Gak apa-apa, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya betul, ya kan? Tapi memaafkan bukan berarti kembali lagi sama yang tadi udah dimaafin gitu ya, jangan ya. Nah teman-teman sayang, jadi perempuan itu hipotalamusnya lebih tebal dari laki-laki. Nah karena hipotalamusnya lebih tebal, kita sangat menjadi perempuan yang sangat pengingat. Terutama ingat kesedihan. Tuh ingat tuh, sedih dulu papa baru nikah gak pulang 3 hari. Ya kan, kemana tuh, masih inget aja lagi ya kan. Itu lembur, tahu mah lembur biar gajinya naik, biar bisa lunas rumah ya kan. Atau apalagi, pokoknya ingat sekali, ingat gak dulu Pak, ketika papa naik posisi jabatan di kantor, ternyata yang dampingin papa bukan mama, tapi ibu kamu. Lah emang iya doa ibu gimana? Betul gak sayang? Gak apa-apa, gak usah iri. Insya Allah sukses suami kita, dia berbakti kepada ibunya, kita istrinya juga sukses. Insya Allah ya Bun ya. Setiap suami yang sukses pasti di sampingnya ada perempuan hebat. Dan perempuan hebat di samping suami yang sukses adalah istrinya yang solehah. Betul Bu? Tapi kalau ada laki-laki yang gagal, pasti di sampingnya ada perempuan juga. Perempuan yang bikin gagal suaminya pasti bukan istrinya. Ya ketawanya lama. Berarti iya hipotalamusnya gak gede nih berarti ya. Betul apa betul sayang? Iya, maka kalau orang sukses jangan menyakiti perempuan, jangan menyepelekan, jangan. Maka khairukum min ahliha. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ya, kaliannya itu laki-laki tadi. Masya Allah ya. Nah, akhwat fillah rahimakunallah. Jadi hazan itu takut sama masa lalu. Contoh nih ibu-ibu sekarang, jujur aja nih. Kalau ibu-ibu dulu kayak Umi tuh dulu. Umi waktu kecil nih cerita beneran, nggak punya sepeda. Lihat teman-teman pada punya sepeda, kepengen sekali naik sepeda. Wajar kan, anak-anak kan pasti pengen sepeda. SD tuh sayang. Akhirnya tetangga Umi Pak Haji jualan di pasar. Kan Umi di Haji Nawi kan dekat pasar Cipete. Tuh dekat pabrik roti lau. Ini Pak Haji kalau jam 10 pagi udah pulang. Sepedanya taruh bawah pohon. Kan beliau istirahat, mau sholat zuhur dulu. Pak Haji saya tanya sama anaknya namanya Sulaiman. Mana bapak? Pak Haji mana? Tidur Nan, kan ntar sholat zuhur ya. Pak Haji tidur, sepedanya nggak dikunci. Sepedanya kan sepeda ontel, yang ada yang sepeda tua, terus ada nggak begini, kalau ini kan buat perempuan, yang begini buat laki, yang ada laki. Umi kan nggak nyampe, Umi masuk kaki dari samping, begitu. Umi bawa Bunda Mina ke kebon, terus ya langsung anaknya Sulaiman gini, Nani, itu punya baba gua, pinjam, gua pengen banget naik sepeda. Akhirnya kan jadi struggle, nggak punya. Tenang, tuh saya bilang, Sulaiman sini lo, gue kembaliin sebelum 11:30, gue biar bisa dulu. Alhamdulillah, Umi kan merasa bersalah ya. Akhirnya Umi tahun lalu Lebaran ke Haji Nawi, cari Sulaiman, gue minta maaf ya, dulu gue suka pakai sepeda babe lu, gitu. Iya Nan, nggak apa-apa Nan. Ya udah nih gue kasih hadiah kue Lebaran ya. Tapi janji maafin ya. Jadi Umi datang tuh, pokoknya ke teman-teman lama. Masih ada rumah Umi masih ada. Minta maaf lahir batin. Karena dulu astagfirullah ya kan. Sekarang mah ibu-ibu sekarang anaknya belum bisa jalan aja udah dibeliin sepeda.
Betul apa betul? Sepatu roda dibeliin, main ice skating nggak pernah dibeliin, ya kan? Betul apa betul? Jadi sekarang tuh fasilitas sudah sangat cukup, ya kan? Akhirnya kita terlalu overprotective. Kenapa? Sebenarnya sih nggak salah juga ya, karena kadang-kadang kita berpikir gini, jangan sampai anak saya miskin kayak saya, gitu kan ya? Betul atau betul? Jangan sampai minjem sepeda tetangga, gitu kan ya? Betul apa betul Bun? Itu tapi akhirnya anak-anak kita jadi nggak survive. Benar apa benar sayang? Ih maaf ya, maaf nih nggak ada yang seusia Umi ya. Umi tuh ke kampus naik bis, Mayasari Bakti, Blok M, Pulau Gadung, nomor 300. Enggak, Blok M Pulau Gadung 57, ijo. Blok M Rawamangun, nomor 300. Mayasari, terserah boleh pilih Umi kalau 300 lewat depan, golf, kalau 57 lewat belakang pemuda. PPD nomor 37. Ya kan lewat CSW, sekarang Sudirman, ya kan. 39 lewat Senopati, 38 lewat Mestik. Tuh. Apa? Anak ya betul. Wah Bunda pernah tahu ya, berarti sama sama saya Bunda. Saya jadi bisa naik mana aja, pokoknya turun di Blok M, baru naik ke Haji Nawi. Dari Blok M kan pulang susah tuh arah sana Bunda Mirna. Umi tungguin PPD yang mau pulang ke Pool. Nanti kalau dia belok ke arah sana Umi stop. Liften, ya kan, stop. Ngapain? Ke Pool nggak? Pak ke Pool. Ikut Pak, ikut. Tuh ya. Ini mau ke Pool, ya saya sampai Pool. Kan itu dulu PPD sampai depan Haji Nawi dulu. Naik gak bayar. Tuh Masya Allah. Anak sekarang mana bisa begitu. Bener gak sayang? Tapi kan Umi gak dosa, kan numpang udah bilang. Ya kan, rumahnya deket Pool PPD ya. Masya Allah sekarang anak sekarang naik TJ gimana sih naik TJ? Naiknya dari mana kemana? Nggak usah nanya ya kemana, naik aja ntar nanya aja di sana. Orang Umi bukan kondektur TJ ditanyain. Ya kan? Ada yang nanya begitu ke Umi. Ya kan? Umi ke Sentul, aku mau ke Sentul deh Umi. Ya Umi kalau ke Sentul Senin pagi. Aku enggak, aku Rebo. Ya udah naik TJ. Ada tuh tadi Umi lihat kayaknya di depan mallnya ada. Nomor berapa? Nggak tahu. Nanya aja naik dulu ke Pinang Ranti baru nanya. Bilang gitu ya. Nanya ke Umi. Emang Umi yang punya TJ ya kan? Nah jadi kenapa Bun? Kadang-kadang orang tua takut anaknya seperti kita. Padahal apa yang kita dulu lakukan belum tentu itu tidak baik. Betul gak sayang? Akhirnya semuanya dikasih fasilitas anaknya. Dalam Islam kalau sudah balik dia harus mandiri. Kita udah kuliah S1 lulus pulsa masih minta dikasih juga. Benar apa benar? Habis gimana Umi kalau nggak dikasih gimana dong gitu kan ya. Tapi mereka tuh udah balik. Teman-teman kalau belajar Islam malu banget deh. Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam keadaan umur 13 tahun. Usamah bin Zaid jadi komandan perang umur 17 tahun. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat Rasulullah umur 17 tahun. Aisyah 17 tahun, nikah 9 tahun, ya kan? Umur sekitar 9 tahun. Kemudian wafat Nabi umur 17 tahun. Tapi Aisyah radhiyallahu anha adalah perawi hadis perempuan terbanyak. Kita gimana? Ya kan? Udah ditinggal suami, bukan ditinggal deh, masih ada suami, dapat pensiun, dapat gaji, hadis alhamdulillah satu pun belum hafal. Ya kan? Masya Allah, enggak ya, insya Allah hafal ya Bunda sayang ya, maaf ya. Nah jadi mandiri gitu ya, ini salah satu. Jadi salah satu pendidikan yang harus kita berikan ke anak kita Bunda, cucu kita mandiri. Ada yang protes, saya bisa juga BCA, bisa BRI, bisa BNI, ya kan? Bisa BSI, ya kan? Ya boleh ya. Maksudnya begini Bun, ini adalah life skill. Untuk life skill jangan semuanya kita. Kadang-kadang kita saking sayangnya anak mau pakai sepatu sini dipakein. Biarin aja. Enggak itu Umi dia terbalik ya biarin. Ntar juga dia merasa nggak enak sendiri. Emang enak pakai sendal terbalik? Kiri pakai di kanan, kanan pakai di kiri kan nggak enak. Nanti kan dia juga merasakan nggak enak akhirnya ditukar sama dia. Betul gak sayang? Akhirnya kayak gitu. Nah kita jangan semua difasilitasi, kasih kesempatan dia untuk beraktivitas yang lebih baik ya. Maka penyakit yang kedua inilah yang menyebabkan kita takut tentang masa lalu. Inilah yang disebut dengan insecure. Kalau dalam ilmu psikologi kita takut gitu ya, kita nggak percaya dengan apa-apa yang udah diberikan oleh Allah. Gitu, itu namanya insecure sayang ya. Tapi orang penyakitnya namanya bisa penyakitnya disebut kalau dalam ilmu psikologi depresi. Tuh tentang masa lalu ketakut masa lalu gitu ya. Atau bisa juga bangga dengan masa lalu tapi relatednya enggak ada. Ada teman cerita, Nani gue dulu tinggal di Menteng. Oh ya
Di mana tinggal? Jalan Maluku. Oh iya, gue tahu tuh Menteng tuh Jakarta Pusat. Tuh teman-teman gue ya, Faris RM, Dodi Sukasa. Oh ya, alhamdulillah keren dong ya. Sekarang gimana, masih satu grup? Enggak Nan, soalnya gue sekarang tinggalnya di Keranggan. Ya, iya kan, udah itu kan cerita dulu. Sekarang relatednya sekarang. Betul gak sayang? Jangan cerita dulu-dulu melulu, capek deh. Kan? Betul gak sayang? Jadi bukan gak boleh, yang bagus yang mana sayang? Tadi depresi atau anxiety, yang bagus yang dulu-dulu jadi pelajaran. Yang akan datang kita pelajari juga. Kita siap-siap nih agar kita tidak menjadi anxiety tadi, ketakutan atau depresi, tapi di tengah-tengah. Kita yang dulu jadi pelajaran. Apa dulu yang membuat kita nggak baik, ya kan? Kalau saya tadi nggak baiknya minjam sepedanya nggak bilang. Karena saya takut nggak boleh, ya kan? Karena kan itu bukan sepeda buat mainan, buat ke pasar. Nah sekarang kalau anak kita nggak punya sepeda mau pinjam, temannya bilang, kan gitu ya, nggak harus juga dibeliin, ya kan? Ada sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter loh teman-teman. Saya dapat masukan gitu dari anak-anak saya, Umi nanti kalau aku melahirkan nggak usah beli baju baby ya, nggak usah beli ini apa ada yang nggak usah dibeli. Kenapa? Sewa aja. Karena itu waktu pakainya cuma pendek. Oh iya juga ya, pinter berarti. It's okay. Nggak semua harus dibeli. Kalau ada, it's okay. Kalau ada mungkin bisa disedekahin, kan gitu ya. Tapi ada yang nggak harus dibeli. Saya pikir oke juga, bener juga gitu ya. Malah mohon maaf itu Bunda Mirna, tapi saya agak, ya ini beda pendapat aja sih. Bunda Prita Gozi itu bilang, buat saya, kata dia nih ya, padahal beliau pembicara di mana-mana ya. Beliau bilang, buat saya nggak perlu mobil. Saya agak kaget juga, menurut saya kaget ya kalau Umi nggak bisa gitu ya. Nah ini beda aja. Karena saya bisa naik kendaraan online kemana-mana. Dia bilang gitu. Bener, ceramah di BSI bareng. Umi udah datang, beliau terlambat. Maaf ya Umi, aku soalnya naik TJ. Ya iyalah kalau naik TJ telat lah dia. Gitu kan. Maaf, tapi nggak apa-apa, beliau masih muda, ya kan, oke. Tapi beliau mengatakan begitu, tapi oke, Umi setuju karena beliau masih muda, masih sigap lah ya, oke gitu ya. Jadi kata beliau, karena buat saya itu bukan sesuatu kebutuhan yang urgent, kata dia. Saya punya mobil, tapi itu untuk keluarga aja, bukan untuk pribadi saya. Seperti itu, it's okay. Tapi kalau menurut Umi ya tadi, kalau memang buat beliau bisa, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya sayang ya, nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Nah teman, kalau Umi bukan apa-apa pernah nggak pakai mobil, naik online, taksi online, itu udah oke, taunya di cancel. Udah oke di cancel, akhirnya Umi sampai tempat terlambat. Ketika pulang begitu juga, udah oke di cancel, udah oke taunya macet Bu nggak bisa. Akhirnya mohon maaf panitia jadi nungguin Umi. Kan kesian, itu bagi Umi itu nggak mau Umi merepotkan itu. Nah jadi silahkan ya kan, pokoknya mana yang terbaik. Jadi dua-dua penyakit ini tidak baik, yang baik adalah kita manusia, kita hidup. Maka kata Nabi, Allah memberikan kepada kita 3 waktu. 3 waktu Allah kasih kita Bunda. 1 waktu yang lalu. Waktu yang lalu gak bisa diulang lagi Bunda sayang. Waktu yang telah berlalu sudah. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita wal asr, demi waktu asar, demi masa. Waktu yang lalu gak bisa diulang lagi, maka kalau kita khawatir dulu kita gak baik, minta ampun pada Allah. Maka yang paling bagus adalah istighfar dan taubatan nasuha. Kemudian waktu yang berikutnya lagi adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang manusia gak pernah tahu. Besok kita terjadi apa kita tidak tahu. Perang Iran dengan Amerika dan Israel ini kapan berhentinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Tapi gak usah juga ngumpulin sembako banyak-banyak. Apalagi cabai ditumpuk di kulkas, gak usah. Ya kan? Ada yang begitu. Pada bilang, Umi sembako beli Umi, ini perang. Alah ngapain banget sih, ya enggak? Alhamdulillah di MMAT udah latihan, IF, intermittent fasting. Tuh alhamdulillah, jadi gak usah ngumpulin makanan, ya sayang ya. Maka udah biasa puasa. Nah, maka oleh karena itu teman-teman sekalian, boleh kita berharap pada Allah. 3 waktu yang lalu kita mohon ampun kepada Allah. Waktu yang akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita bergantung kepada Allah. Yang ada adalah hari ini. Hari ini adalah milik kita Bunda sayang, maka hari ini kita isi dengan baik. Hari ini kita datang ke MMAT dengan belajar. Kita ngaji, kita minta sama Allah, Allah jadikan hari besok lebih baik. Lebih baik kita berharap sama Allah. Karena kita gak pernah tahu. Pernah ada yang tahu gak kalau COVID terjadi? Gak ada kan? Betul-betul kita gak tahu, betul-betul lockdown. Masya Allah, luar biasa. Waktu itu baru-baru gak ada Zoom kan ya, karena belum paham. Kita semua gak ada yang tahu loh, tiba-tiba isolasi.
Tiba-tiba nggak boleh kemana-mana. Sampai sholat id aja di rumah 2 kali kan. Betul nggak sayang? Kita nggak ada yang tahu. Jadi persiapan sembako segudang pun nggak cukup. Betul nggak sayang? Yang bagus adalah belajar dari waktu yang lalu, kita mohon ampun kepada Allah, kita berharap kepada Allah untuk yang akan datang agar kita selalu mendapatkan kecukupan perlindungan. Sehingga kita hidupnya tenang. Iya kan? Maka di tengah-tengah tadi kita ambil sedikit yang masa lalu untuk pelajaran, yang akan datang untuk lebih berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa Engkau beri kemudahan dalam kehidupan. Rabbana atina miladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya kan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni miladunka sultanan nasira. Maka oleh karena itu, akhwati fillah rahimakumullah, iri dengki insya Allah nggak ada. Karena kita fokus kepada Allah. Kita cuma punya waktu hari ini. Betul gak? Hari esok kita tidak tahu. Maka karena kita nggak tahu, kita banyak berdoa. Akhirnya kita nggak pernah sibuk memikirkan orang. Tadi rumah, ya ada pintu, ada pagar. Jangan memasukkan masalah orang lain ke dalam rumah kita. Itu bikin iri dan bikin pusing. Si itu tuh ya, si itu, dia tuh bajunya tuh kayaknya tuh branded loh. Itu harganya berapa ya? Itu kira-kira berapa kali bayar ya? Capek deh begitu. Betul gak sayang? Udah sekarang kita fokus. Betul gak sayang? Iya kan? Fokus hari ini apa yang udah kita lakukan. Sholat 5 waktu di awal waktu Bunda. Kita istighfar sudah berapa kali. Betul gak sayang? Tadi ilmu yang kita dapatkan apa hikmahnya, apa manfaatnya. Semoga besok kita bisa lebih baik. Maka kata Nabi, orang beriman hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Kita berusaha untuk mengagendakan aktivitas kita agar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lakukan. Maka gak ada lagi iri dengki. Insya Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang iri dengki sama orang lain, dia seperti memakan kayu bakar. Api memakan kayu bakar. Karena kalau kita udah baik, Bunda kita baik sama orang, suka memberi, suka perhatian, suka berbuat baik. Nanti ketika kita iri sama dia, dia udah naik pangkat, sekarang dia sombong. Gak mau ketemu saya, bukan gak mau ketemu Bun. Masalahnya dia juga sibuk mendampingi suaminya sebagai pejabat. Dia juga banyak urusannya. Belum lagi dharma wanita. Betul gak Bun? Belum lagi asisten rumah tangga. Belum lagi supirnya. Kemudian kepala rumah tangga di rumahnya. Dan lain-lain banyak sekali. Betul gak Bu? Juga mungkin urusan anaknya. Ada teman saya yang suaminya dapat jabatan tinggi. Anaknya stres, dia bilang, Mama aku tuh dibully terus di sekolahan. Ini anak Pak Menteri gini. Nah, kan itu dia jadi harus urusin anaknya. Betul gak sayang? Ya, dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh suuzon, udah nggak usah mikirin orang. Dia ingat syukur, nggak ingat astagfirullah. Nggak apa-apa juga ya Bun ya. Jangan mengharap orang lain, betul gak sayang? Oke, kita jalanin aja. Sehingga nanti ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah hari ini, karena kita nggak tahu loh Bunda. Tadi kan Umi udah bilang sayang, mati pasti, kalau hidup belum tentu pasti. Betul gak? Nah maka oleh karena itu hidup inilah yang kita atur. Jangan iri dengki sama orang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Cari positifnya. Ketika ada orang lain jualan, oh bagus. Daripada dia mungkin beli nggak ada, dia juga mungkin butuh makan seperti kita. Dia juga butuh uang untuk obat dan sebagainya. Iya kan? Positive thinking. Betul gak sayang? Ada orang yang lebih hebat dari kita, Masya Allah kita harus belajar dari dia, ternyata dia hebat. Iya kan? Terus semuanya, nggak apa-apa. Jadi dokter banyak juga nggak masalah. Jadi tukang jual kerudung tuh Tanah Abang juga semua jual kerudung. Itu di mana tuh di di Kuningan tuh. Semua jual handphone. Betul nggak sayang? Nggak masalah, laku-laku aja. Iya kan? Jadi dokter semua, jadi dokter nggak apa-apa. Kita sehat semuanya, nggak ada yang sakit. Umi doakan. Check up aja, check up ya. MCU aja, medical check up aja ya. Nggak usah sakit, insya Allah Umi doakan ya. Nggak apa-apa jadi dokter juga bagus, betul gak Bun? Jadi dokter kan bukan cuma mengobati, ada beberapa fungsi yang lain. Edukasi ya kan, preventif dan segala macam. Silahkan Ibu sekalian. Nah maka oleh karena itu mulai hari ini pandanglah orang lain adalah mitra kita, sahabat kita, bestie forever, ya kan, bestie until jannah. Kan kita kalau punya teman kan saling mendoakan, saling menyayangi, saling mengasihi ya Bun ya. Kalau Umi senang kalau lihat orang lain kita lihat kelebihannya. Masya Allah Bunda datang lebih dulu, jam berapa dari rumah?
7:30, Masya Allah, pasti jam 7 udah siap-siap kan? Betul gak sayang? Ih saya mah enggak, jam 9 aja, paling Umi telat gak apa-apalah gitu ya. Ada yang lebih dulu, saya suka orang yang ya kan kemudian dia rajin. Ada yang jauh, mana tuh yang jauh rumahnya? Kalau Bogor masih oke, ada yang lebih jauh lagi, Cilengsi, ada jauh lagi ya kan. Mana Cibinong, ada lagi lebih jauh lagi, Cibubur jauh itu. Masya Allah tuh luar, berapa kali bayar tol itu. Naik TJ ada langsung, oh enak kalau gitu bisa sambil zikir naik TJ ya kan. Turun di Belanova ya, tuh Masya Allah tuh sampai Masya Allah tuh zikir ya kan. Alhamdulillah, berarti kan ada kelebihannya ya, itu bisa zikir ya kan. Nah jadi lihat kelebihan orang lain sehingga kita gak sempet lagi iri. Apa yang mau diiri? Kayaknya bener ya kata orang ya, iri tanda tak mampu. Bener juga ya kalau dipikir ya. Bener apa bener ya? Udah kita naikin aja kemampuan ya supaya kita gak iri. Bener ya? Lagi pula bunda begini loh sayang. Kalau sering ngiri, lihat orang cantik ngiri, lihat orang kaya ngiri, lihat orang baik ngiri, capek nganan. Biar seimbang ya kan. Jangan ngiri terus. Betul gak sayang ya? Nganan. Kan hidup ini seimbang ya bun ya. Jadi jangan ngiri terus, ada nganannya juga ya. Masya Allah ya ibu sekalian. Dan orang sukses biasanya otak kanan. Iya. Kalau otak kiri itu fix mindset. Contoh kalau naik angkot ya. Kiri bang, kiri. Nah, berhenti kan ya. Tuh, ya kan bener gak? Fix mindset. Tapi kalau yang jago setir Bunda Ratna, dia kayaknya lama nih, ya kan? Ini gak jelas, soalnya dia main handphone, langsung sikat kanan. Tapi nggak ini, ya kan? Nggak nyenggol, sikat lagi kanan. Tuh, biasanya makanya ditulisin kanan untuk jalur mendahului. Ya kan? Lebih upgrade, bukan iri, ya sayang ya. Jadi mau pilih kanan apa kiri? Kanan, karena kata Nabi makanlah dengan tangan kanan. Oke, setuju? Insya Allah gak ada iri lagi ya, kita pilih kanan aja daripada iri kanan. Karena kanan. Dan dalam bahasa Inggris coba ya kan, lebih enak left atau right? Left kan kiri, betul gak sayang? Right kan kanan, right tuh bukan coba kanan, artinya bener. Ya kan kalau benar oke, right gitu. Betul gak sayang? Maaf orang Bekasi bun, harus bisa bahasa Inggris dikit-dikit ya kan? Baik ya, demikianlah bunda-bunda sayang, jangan minum racun untuk orang lain yang kita sangat tidak suka, tapi kita minum kebaikan sehingga insya Allah hidup ini menjadi bahagia, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah barokahi, Allah sayangi, insya Allah dekatkan diri dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk, jangan pernah dilewatkan, tiap hari dekat dengan Quran, baca Al-Quran. Semua ketika sedang gelisah, sedang hal-hal yang tidak kita inginkan ada di depan kita, bismillah, wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat, buka Al-Quran mah, baca Al-Quran yang mana saja, insya Allah ini akan menjadi solusi buat kita semuanya, insya Allah ya. Apapun permasalahannya, Al-Quran adalah obatnya, karena Al-Quran adalah the way of life ya. Ini adalah petunjuk hidup kita. Al-Quran adalah insya Allah huda warahmah. Dia adalah huda wa syifa, insya Allah ya. Dan masya Allah inilah obat kita di dunia dan insya Allah bahagia di surganya, insya Allah. Demikian bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah. Semua pengurus MMAT juga mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim, kemarin sudah mengaji juga. Mudah-mudahan semua puasa Syawalnya bisa dilanjutkan. Karena siapa yang amalnya diterima, dia akan melanjutkan amal berikutnya. Kemarin puasa kita sudah 1 bulan penuh, maka kalau mau diterima amal kita, lanjutkan dengan puasa Syawal. Karena kata Nabi, siapa yang puasa di bulan Ramadan diiringi dengan puasa Syawal 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak, maka dia sama dengan puasa dalam 1 tahun. Berarti diterima semua amalnya, insya Allah ya. Demikian, mohon maaf lahir batin, semoga semua sehat walafiat. Kita dengarkan penutup dari MC kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.